Assalamualaikum, selamat siang Pak Dwi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Emma. Alhamdulillah. Anak-anak di kelas bagaimana Pak Dwi? Anak-anak masih semangat sih Bu. Cuma Ada apa nih? Apakah ada yang ingin disampaikan pada siang hari ini? ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan kepada Bu Emma. Yang pertama begini Bu, saya ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada materi senam lompat kangkang. Saya berharap pertemuan kali ini bisa mencerahkan saya dan mendapatkan ide-ide baru. Jadi Pak Dwi hari ini ingin berbicara tentang hambatan yang terdapat pada materi senam lompat kangkang. Seperti itu nggih Pak Dwi? Nggih, Bu Emma. Apa yang ingin Pak Dwi dapatkan dari percakapan kita di siang hari ini? Harapan saya ingin mendapatkan solusi terbaik untuk pembelajaran lompat kangkang yang saya ampuh. Saya mengalami kendala di mana banyak anak didik saya yang ketika melakukan gerakan senam lompat kangkang banyak yang takut sehingga tidak berani. Kegiatan pembelajaran jadi tidak efektif. Anak-anak banyak yang takut. Pada dasarnya, gerakan lompat kangkang diawali dengan awalan, dan setelah itu melakukan tolakan dengan gerakan kaki bersamaan. Kedua tangan menempel, kedua kaki diluruskan baik kanan dan juga kiri. Dan sebenarnya sudah saya beri contoh, tapi malah anak-anak belum maksimal, Bu. Jadi pada siang hari ini kalau saya ambil dari apa yang Pak Dwi sampaikan, bahwa Pak Dwi ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang ada pada materi senam lompat kangkang yang belum bisa maksimal karena banyak anak yang tidak berani, pembelajaran kurang efektif. Begitu nggak Pak Dwi? Iya, betul, Bu. Menurut pengamatan dari Pak Dwi selama ini, siswa yang berhasil ukuran ideal dalam melakukan senam lompat kangkang itu yang seperti apa sih? Dikatakan berhasil jika anak berani melakukan yang pertama awalan, Oke, kemudian tolakan, oke. dan saat berada di atas tumpu lompat dan mendarat. Nah, itu banyak anak yang tidak berani. Bahkan sudah diberi contoh dan latihan bersama teman, namun masih banyak yang takut, belum berani untuk melakukannya, Bu. Oh gitu. Jadi siswa yang berani melakukan awalan, tolakan, dan saat berada di atas tumpu lompat dan mendarat itu bisa dikatakan bahwa siswa itu telah berhasil gitu nggih Pak? Betul sekali, Bu Emma. Oke, kalau dikatakan siswa yang seperti itu adalah siswa yang berhasil dan idealnya mendapat skala di level 10 misalnya. Berarti kondisi siswa Pak Dwi saat ini di level berapa Pak jika dinilai dari skala di level 1 sampai 10 itu? Untuk sekarang hanya berada di kisaran level 5. Karena anak hanya berani melakukan awalan, tolakan, dan tidak berani untuk melompat. Jadi hanya separuhnya saja, Bu. Oke, nah dari posisi sekarang yang berada di level 5, apakah ada kemungkinan nih Pak Dwi bahwa anak nanti bisa sampai berada di level 10?
Ada kemungkinan sih Bu. Oke, kira-kira apa yang bisa Pak Dwi lakukan? Atau mungkin ada alat bantu atau hal apa yang bisa diwujudkan supaya anak bisa sampai di level yang ke-10? Berdasarkan pengamatan saya dan saya analisis, anak takut karena tolakannya kurang. Tolakannya tidak pas, kurang naik. Makanya saya punya ide Bu Emma. Saya ingin membuat alat pantau dari ban di mana tengahnya dikosongkan Bu. Nanti saya beri karet, kemudian karet itu dipakai untuk memantau tolakan anak. Rencananya sih seperti itu Bu. Dan dalam membuat alat pantau itu adakah kendala yang akan Pak Dwi hadapi? Kendalanya mungkin adalah waktu Bu. Saya butuh waktu untuk membuat alat pantau itu. Yang kedua, bahan insya Allah bisalah saya cari ban bekas. Hanya nanti kuat apa tidak ya ketika anak menginjak alat bantu itu. Dan tolakannya bisa naik apa tidak. Saya takut seperti itu Bu. Oke, jadi di sini sudah ada solusi ya Pak Dwi dengan membuat alat bantu yang hanya kendalanya yang pertama tadi ada waktu dan yang kedua kaitannya sama kuat atau tidak alat bantu tersebut untuk menopang anak. Nah, apakah ada cara untuk bisa meminimalisir kendala yang kedua, yaitu alat bantu yang dibuat atau menguji kekuatan alat bantu yang telah dibuat? Adakah solusi lainnya, Pak Dwi? Ya, rencananya begini Bu Emma. Nanti ketika alat sudah jadi akan saya uji coba terlebih dahulu. Terutama kepada saya sendiri karena berat saya itu kurang lebih 85 kg. Akan saya uji coba apakah alat ini efektif atau tidak. Mungkin solusinya seperti itu. Semisal nanti kuat dan bisa dipakai, karena insya Allah anak-anak berat badannya di bawah berat badan saya Bu. Oke, jadi hambatannya yang kedua ini bisa diminimalisir ya Pak Dwi dengan menguji coba terlebih dahulu alatnya. Nah, menurut Pak Dwi apa saja nanti kira-kira yang dibutuhkan untuk mewujudkan alat bantu tadi? Ya, mungkin alat bahannya apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan jelas nanti saya cari ban bekas mobil itu. Setelah itu karet nanti akan saya ukur dan saya potong dan saya staples dengan staples angin. Dan setelah itu jadi nanti langkah berikutnya adalah saya uji coba kan Bu. Nah, apakah Pak Dwi pernah menemui kendala dalam pembuatan alat bantu itu atau ini justru kali pertamanya Pak Dwi membuat alat bantu ini? Ini baru pertama kali saya coba Bu. Wah, luar biasa. Adakah teman atau rekan Pak Dwi yang bisa membuat alat bantu ini supaya alat bantu ini bisa menjadi lebih sempurna lagi, Pak Dwi? Saya akan diskusi dengan teman sejawat, terutama kepada guru PCOK. Jika sudah jadi, nanti akan diuji cobakan bersama bagaimana keamanannya. Efektivitas alat ini bagaimana. Nanti akan kami diskusikan bersama dengan teman sejawat dan guru mapel PCOK. Wah, luar biasa. Kira-kira Pak Dwi membutuhkan waktu berapa lama ya untuk bisa mewujudkan atau membuat alat bantu ini agar segera bisa dipakai anak-anak? Kurang lebih berapa ya? 1 minggu mungkin Bu. Saya berusaha untuk bisa menyelesaikan alat bantu itu.
Wah, luar biasa. Ada tidak seseorang yang bisa membantu Pak Dwi untuk bisa mengingatkan dan juga berkomitmen dalam pembuatan alat bantu ini? Komitmen jelas nanti sama guru rekan sejawat, guru mapel PJOK. Kita saling mengingatkan jika jadi apa tidak nanti pembuatannya. Waktu kapan supaya bisa bersama-sama berkolaborasi. Oke, jadi nanti berkolaborasi dengan rekan kerja dan guru mapel PJOK, kurang lebih ada berapa orang, Pak? Apa cukup satu rekan saja atau semuanya nanti diajak? Ada teman satu atau 2 orang nanti, Bu. Oke, Pak Dwi, jika boleh saya merangkum, jadi Pak Dwi ini ada hambatan dalam melakukan senam lompat kangkang, namun sudah menemukan solusi menggunakan alat bantu, menggunakan ban bekas. Betul begitu, Pak Dwi? Oh, ya betul. Saya sudah menemukan solusi dan pencerahan, Bu Emma. Apa yang Pak Dwi dapatkan dari sesi ini sesuai tidak dengan tujuan awal yang tadi, Pak Dwi? Saya kira sangat sesuai, Bu Emma, dengan tujuan awal dan dengan unek-unek yang saya rasakan selama ini. Bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau, tidak berani untuk melakukan senam lompat kangkang. Alhamdulillah, dengan diskusi ini ada solusi, yaitu alat untuk membantu anak melakukan gerakan lompat kangkang berupa alat bantu dari ban bekas. Harapannya alat ini bisa segera jadi. Anak-anak lebih aktif dan efektif melakukan gerakan materi lompat kangkang tersebut. Pak Dwi nih, kira-kira dari ide ini hasil adopsi dari inovasi yang mungkin pernah Pak Dwi temui atau Pak Dwi juga pernah membandingkan dengan media lain atau sekolah lain tentang tingkat keberhasilannya, Pak Dwi? Sebenarnya sebelumnya ada alat pantau, tapi harus beli dan mahal. Ini tadi diskusi baru terpikirkan. Iya, bisa menggunakan alat yang lebih sederhana dan terjangkau. Oke, Pak Dwi, kita berada di sesi yang terakhir nih. Bagaimana perasaan Pak Dwi sekarang? Perasaan saya cukup lega, mudah-mudahan segera bisa mewujudkan alat bantu lompat kangkang yang kita diskusikan bersama Bu Emma. 1 minggu lagi ya Pak Dwi? Nanti ketemu lagi ya Bu Emma, insya Allah jadi nanti alat bantunya. Siap Pak Dwi, nanti kita ketemu lagi insya Allah 1 minggu lagi. Saya tunggu cerita keberhasilan Pak Dwi dalam menguji alat bantu gerakan lompat kangkang yang Pak Dwi buat. Apakah bisa berjalan dengan baik, dapat diterima oleh anak-anak sehingga bisa menuju level 10 seperti yang Pak Dwi harapkan. Terima kasih Bu Emma, mudah-mudahan harapan baik ini bisa segera terwujud dan senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Emma. Sama-sama Pak Dwi, saya juga senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Dwi dan Pak Dwi bisa menemukan solusi dari hambatan permasalahan yang dihadapi. Sampai di sini pertemuan kita nggih Pak Dwi. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.